Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sekedar informasi ya mengenai transfer update. Ada beberapa informasi penting yang memang saya harus berikan kepada kalian. Kita langsung mulai dulu dari Persita Tangerang. Persita Tangerang secara resmi memperpanjang Heri Susanto, lalu ada Fareda Sudin ya, ada Arif Setiawan, ada Mario Jardel, lalu ada Karisma Fatoni juga, dan yang terakhir El Capitano ya, M. Toha. Ini salah satu pemain yang saya favoritkan di Persita Tangerang. Jadi artinya untuk manajemen Persita Tangerang, saya kira ini sudah cukup bagus ya, memberikan langkah untuk memperpanjang kontrak pemain-pemain yang memiliki kontribusi yang bagus bersama Persita di musim kemarin. Ya, ini sudah langkah yang bagus. Lalu Persita Tangerang juga resmi mendatangkan Matteo Bustos. Ya, ini posisinya sebagai gelandang serang. Kalau nggak salah ini pernah berseragam Persita Tangerang juga ya. Jadi kalau dilihat kedatangan Bustos, ini kan posisinya sama seperti Vidal. Ya, yang artinya Persita Tangerang saat ini memiliki 5 pemain asing. Dan kita masih menunggu apakah ada pemain asing dari Persita Tangerang yang akan diberhentikan ya, atau nggak diperpanjang kontraknya. Dan yang saya harapkan dari pemain asing yang dimiliki Persita Tangerang saat ini, saya berharap sebenarnya kepada Besinyong dan juga Vergonzi semoga bisa dipertahankan. Karena ini salah satu pemain yang paling bagus ya, paling konsisten memberikan kontribusi paling besar untuk lini tengah dari Persita Tangerang di Besinyong dan strikernya Vergonzi. Ini yang saya harapkan ya untuk pemain asing Persita Tangerang yang semoga bisa dipertahankan di musim depan nanti. Lalu untuk Persita Tangerang memang belum ada kabar lagi, saya masih menunggu ya, dan tentunya saya berharap Persita Tangerang bisa mendatangkan pemain sayap yang memang memiliki agresivitas gol yang bagus ya, asisnya juga bagus. Memang ada Irsyad Maulana, Hanis Syagara, tapi kalau yang saya lihat Irsyad dan Hanis ini membutuhkan kompetitor, membutuhkan persaingan di dalam skuadnya Persita. Jadi nanti adanya persaingan di internalnya Persita Tangerang, Irsyad dan juga Hanis Syagara ini semoga bisa lebih matang lagi. Karena berapa kali penampilan dari Irsyad dan juga Hanis ini seringkali inkonsisten. Dan juga berapa kali finishingnya sedikit kurang baik untuk Irsyad dan Hanis. Makanya saya berharap Persita Tangerang walaupun memang sudah memiliki Irsyad Maulana, Hanis Syagara, ya saya berharap Persita Tangerang tetap bisa mendatangkan pemain sayap lagi. Ya, yang terutama memiliki agresivitas gol yang bagus, lalu ya assist juga diperhitungkan juga. Ini yang saya harapkan untuk Persita Tangerang nanti di bursa transfer kali ini ya. Lalu next kita bahas dari Persebaya Surabaya. Secara resmi akhirnya Altabala sudah mengakhiri kerjasamanya dengan Persebaya. Lalu ada Novi Andani yang kembali lagi ke Persikabo ya, karena statusnya pemain pinjaman. Lalu ada Leo Lelis, kemarin saya sudah bahas. Lalu ada saya lupa ya, Satria Tama ya, kiper dari Persebaya. Jadi kalau kita lihat ya, kehilangan Altabala artinya kan ini pemain yang sudah saya wanti-wanti ya, yang saya sudah jaga-jaga lah, jangan sampai pindah gitu ya. Tapi akhirnya memang mungkin kesepakatan dari manajemen dan Altabala tidak menemukan titik terang, ya akhirnya Altabala harus berpisah. Artinya ini kehilangan yang cukup luar biasa kalau menurut saya, karena Altabala ini salah satu pemain yang memang cukup gemilang ya performnya di bawah dari Coach Aji, dan sudah ngeklop gitu loh dengan skema permainannya Coach Aji. Walaupun memang di sini Reva Adi gosipnya sudah selangkah lagi bergabung dengan Persebaya ya. Karena saya lihat status Instagramnya Reva Adi ini sudah berpamitan dengan pemain-pemainnya Madura United dan juga manajemennya. Tapi yang saya katakan di sini ya, menurut opini saya, justru jika misalkan nanti Reva Adi dan Altabala tetap berseragam Persebaya, artinya kan di sektor kiri dari Persebaya Surabaya ini ada kompetitor, ada persaingan. Ya, Altabala mungkin dengan adanya Reva Adi ini lebih semangat lagi untuk menunjukkan perform yang maksimal agar bisa selalu mendapatkan tempat utama di sayap kiri Persebaya. Dan juga Reva Adi juga sama, bisa melakukan kompetitor dengan Altabala untuk merebutkan di tim utama. Ini sebenarnya yang saya bilang bahwa kompetitor di dalam skuad suatu tim ini juga sangat berpengaruh. Ya, walaupun memang di sini misalkan Reva Adi masuk, memang pemain cadangan dari Persebaya di sayap kiri ada juga ya. Tapi kalau kita lihat jam terbangnya apakah sudah memenuhi syarat? Nah, ini kembali lagi karena Persebaya Surabaya yang saya lihat di 2 musim secara berturut-turut ini selalu mengorbitkan pemain yang memang jam terbangnya belum tinggi,
tapi nanti bisa jadi matang gitu loh. Tapi ketika sudah matang, justru pindah ke tim lain. Ini yang saya sayangkan. Jadi seperti tidak ada konsistensi di dalam skuadnya Persebaya. Ya, lalu masalah finansial ini juga sedikit saya ingin bahas ya, sesuai dari pendapat saya. Kalau kita lihat ya, Persebaya Surabaya ini dari musim kemarin ini sudah kehilangan pemain yang memiliki nilai pasar yang bagus. Contohnya Rika Buaya, Taise, lalu Rahmat Irianto ya. Di musim ini ada Koko Ari, Rizky Ridho, ya, lalu ada Alta Balas juga, Nufiandani ya dipinjamkan, nggak perlu disebutkan ya. Lalu mungkin Leo Lelis lah. Nah, artinya kan dari nilai pasar tersebut harusnya Persebaya Surabaya bisa mendapatkan finansial. Kalau misalkan memang kira-kira pemain tidak mau memperpanjang kontraknya bersama Persebaya, harusnya pemain ini bisa dinegosiasi atau dijual ya, dilepas itu di bursa transfer kemarin di bulan Januari. Agar Persebaya Surabaya walaupun kehilangan pemain pentingnya, tapi Persebaya Surabaya juga mendapatkan hasil finansial ya, atau uang segar dari penjualan pemain. Ini yang saya juga ingin lihat bagaimana finansial manajemen dari Persebaya Surabaya mengenai banyaknya pemain yang boleh dibilang lebih banyak yang hengkang ya, dengan nominasi pemain-pemain mahal dibandingkan dengan pemain-pemain yang datang. Ya, inilah yang menjadi sorotan utama saya. Kenapa Persebaya Surabaya sepertinya cukup mudah untuk kehilangan pemain-pemain yang memiliki nilai pasar yang tinggi. Ini sebenarnya yang saya sayangkan ya. Kalau sudah tahu pemain nggak mau diperpanjang kan harusnya di musim lalu atau di setengah musim kemarin sudah bisa dijual gitu loh. Ini kembali lagi ya, ini hanya sekedar opini saya saja. Pengen tahu sebenarnya bagaimana manajemen finansialnya Persebaya. Ya, jadi untuk kehilangan Alta Bala, Nufiandani, ada Satria Tama juga, Leo Lelis, Rizky Ridho, Koko Ari. Walaupun memang Persebaya Surabaya sudah memiliki pengganti-penggantinya yang cukup baik juga kualitasnya, tapi ya saya harapkan Persebaya Surabaya juga memiliki pemain yang matang usianya untuk di sektor belakang. Karena ini sektor belakang dari Persebaya boleh dibilang hilang semua pemain intinya. Koko Ari di kanan, Rizky Ridho, Leo Lelis, dan Alta Bala. Ini hilang semua. Dan kita tahu lini belakang Persebaya Surabaya walaupun sudah memiliki pemain yang cukup baik ya, yang sudah cukup bagus lah di tim Persebaya Surabaya musim lalu, Persebaya Surabaya ini tetap kemasukan golnya cukup banyak. Ya, ini yang saya harapkan untuk Persebaya Surabaya, semoga bisa mendatangkan pemain yang usianya sudah matang ya. Kalau masalah pemain muda, saya yakin Persebaya Surabaya memiliki pemain-pemain muda yang berkualitas cukup bagus. Tapi kalau berbicara jiwa leadership lagi ya, kematangan pemain ini juga diperlukan untuk menjaga sektor belakang dari Persebaya agar bisa tampil lebih optimal ya, nggak banyak kemasukan. Ini transfer dari Persebaya Surabaya ya. Lalu gosipnya Alta Bala ini sudah didekati oleh Madura United, PSM Makassar, dan Persija Jakarta. Kalau menurut saya ya tentunya ya mungkin Alta Bala bisa melihat kira-kira karir yang terbaik untuk melanjutkan prestasinya Alta Bala ya di tim mana gitu ya. Karena kalau lihat PSM Makassar kan kemarin baru saja menjuarai Beri Liga 1, artinya memiliki prospek yang bagus. Lalu besok juga berlaga di AFC Cup, ini juga prospeknya cukup bagus untuk PSM Makassar. Sedangkan untuk Persija Jakarta ini juga prospeknya cukup bagus, walaupun memang tidak memiliki gelar apapun di musim ini, tapi di musim depan ya Persija Jakarta juga masih ada harapan untuk lolos ke Piala AFC. Ya, ini juga prospeknya cukup bagus Persija Jakarta di musim depan bersama Thomas Doll. Jadi menurut saya ya opsi terbaik untuk Alta Bala tinggal ya menurut saya ya antara PSM Makassar atau mungkin Persija Jakarta. Ini tinggal kita tunggu Alta Bala mau kemana. Lalu next, tidak ada kabar yang resmi yang perlu saya bahas lagi ya. Mungkin masih ada rumor-rumor dari Persib Bandung. Sebenarnya ini ada kabar ingin mendatangkan Andi Setio. Ini back tengah yang cukup bagus menurut saya di Persikabo ya. Ini juga menurut saya misalkan Persib Bandung bisa mendatangkan Andi Setio, ini pemain yang cukup bagus. Lalu Rian Kurnia juga gosipnya ingin ke Persib Bandung ya. Ini Rian Kurnia ya memang penampilannya belum terlalu perform banget ya. Beda cerita seperti saat di Arema ya, tapi ya mungkin ada penilaian tersendiri untuk Luis Milla terhadap Rian Kurnia, itu is okay. Lalu ada Evan Dimas juga yang kabarnya ingin dibawa Luis Milla ya, karena Evan Dimas ini kan pemain kesayangannya Luis Milla juga. Ini menurut saya juga cukup bagus jika Evan Dimas bisa bergabung dengan Persib Bandung, karena Evan Dimas memiliki visi permainan yang lebih baik ya, sebagai gelandang penyerang juga bagus nih Evan Dimas. Jadi kalau dilihat
Mark Klok dengan Evan Dimas ya mungkin bisa berpadu cukup bagus ya, karena Mark Klok ini kalau dilihat kreativitasnya ini masih kurang, sedangkan Evan Dimas ini memiliki kreativitas yang lebih baik. Jadi ini masih sekedar rumor saja ya, belum terlalu bisa dipertanggungjawabkan. Lalu Putu Gede ini juga gosipnya akan ke Persib Bandung ya. Ini kan bek kanan dari Bayangkara FC. Sebenarnya untuk stok bek kanan Persib Bandung ini sudah memiliki Hen-Hen ya, yang penampilannya juga menurut saya cukup bagus. Tapi mungkin Luis Milla lebih juga menginginkan pelapis dari Hen-Hen atau bisa menjadi kompetitornya Hen-Hen dengan ya mungkin Fred Butuan juga sering ya bermain untuk bek kanan walaupun bukan natural posisinya. Ya mungkin Luis Milla ingin memberikan kompetitor atau persaingan untuk mengisi bek kanan karena Hen-Hen juga penampilannya cukup bagus. Jadi ini tinggal kita menunggu aja ya transfer update yang akan diberikan Persib Bandung di musim ini, karena sejauh ini Persib Bandung belum ada rumor atau transfer resmi ya yang akan didatangkan ke Persib Bandung. Saya tetap menunggu ya, karena menurut saya Persib Bandung yang perlu didatangkan ini pemain central back. Karena Nick Kuipers ini saya kira sudah sedikit kurang baik nih, performnya banyak sekali menurun, sering ketinggalan kalau musuhnya memiliki kecepatan. Lalu untuk sektor sayap ya mungkin Ciro di kanan ya, sayap kiri masih oke. Ezra Walian juga kabarnya akan hengkang ya, ini masih sekedar rumor, tapi saya kira Ezra Walian walaupun hengkang nggak terlalu banyak masalah ya. Jadi menurut saya yang perlu didatangkan untuk Persib Bandung yaitu di sektor belakang dan sektor tengah. Ini aja menurut saya yang perlu diantisipasi oleh Persib Bandung di jeda transfer nanti pilihan dari Luis Milla. Jadi ini aja informasi yang saya bisa berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.